Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusjantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana juga dengan strategi investasi yang telah Anda siapkan saat ini? Apakah masih kekeh bertahan di tengah gejolak pasar yang semakin volatil? Atau aksi profit dan cash out jadi jalan ninja paling aman untuk kondisi sekarang? Ya, bagaimana kita ketahui, salah satu hal yang paling kita khawatirkan bersama pada akhirnya terjadi juga, di mana api peperangan dunia mulai menyala yang dipicu oleh serangan militer yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Sebuah serangan yang secara resmi telah menewaskan pimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta mantan Presiden Iran periode 2005 hingga 2013, Mahmoud Ahmadinejad. Atas serangan tersebut, pihak Iran pun telah membalas dengan aksi serupa yang dilancarkan ke pusat perekonomian Israel, yakni Tel Aviv, serta sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang masuk dalam wilayah teritorial berbagai bangsa dan negara seperti Bahrain, Irak, Kuwait, Qatar, Suriah, Arab Saudi, dan juga Uni Emirat Arab. Praktis dengan adanya saling serang ini, semakin memicu kekhawatiran bagi publik global yang membuat proyeksi dan analisa perekonomian dan investasi internasional seketika bergejolak dan berfluktuasi tajam. Sebut saja misalnya harga emas dunia di pasar spot yang pada perdagangan Senin 2 Maret 2026 kemarin melonjak hingga 1,59% menuju level 5.361,9 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Demikian juga dengan harga minyak dunia yang pada saat yang sama juga melesat signifikan. Harga minyak mentah Brent yang naik ke level 82,37 dolar Amerika Serikat per barrel sebelum akhirnya mulai stabil di level 78,24 dolar Amerika Serikat per barrel atau melonjak 7,37%. Demikian juga dengan minyak jenis West Texas Intermediate atau WTI yang sempat mencapai 75,33 dolar Amerika Serikat per barrel sebelum akhirnya melandai ke level 71,68 dolar Amerika Serikat per barrel atau naik 6,95%. Meski tak sepenuhnya mengejutkan, namun meletusnya perang antara Amerika Serikat yang menggandeng Israel dan melawan Iran ini tetap memantik kecaman dari berbagai pihak. Terlebih kurang dari sebelumnya, pihak Amerika Serikat justru kita ketahui seolah tengah berperan sebagai juru damai dengan menggagas terbentuknya Board of Peace atau BOD sebagai bentuk rekonsiliasi di jalur Gaza. Di balik kecaman tersebut, publik dunia juga mulai mengetirkan dahi sembari mereka menerka-nerka alasan paling mendasar yang melatar belakangi AS dan Israel untuk mulai memantik perang ini. Memang dalam forum-forum formal, Israel kerap mengungkit tuduhan kepemilikan senjata nuklir oleh Iran yang dinilai mengancam kedaulatan negaranya. Lalu AS juga untuk kesekian kalinya mengambil peran sebagai polisi dunia dengan menekan Iran dengan dalih tuduhan yang sama. Namun, publik dunia tentu tak mudah untuk mempercayainya, terlebih dengan munculnya statement penting dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, yakni Mike Huckabee, yang seolah membuka kotak Pandora tentang misi besar Israel dalam upayanya menjadi penguasa kawasan regional di Timur Tengah. Dalam wawancaranya bersama Al Jazeera pada Jumat 20 Februari 2026 lalu, Huckabee dengan lantang menyebut bahwa pihaknya sama sekali tidak keberatan dan bakal mendukung penuh Israel untuk memperluas wilayah hingga mencakup sebagian besar wilayah Timur Tengah. Menurutnya, sudah menjadi hak bagi bangsa Yahudi untuk menguasai kawasan tersebut dengan berdasarkan klaim ayat-ayat Alkitab di mana bangsa Yahudi sebagai keturunan Abraham telah dijanjikan tanah yang lokasinya berada di wilayah antara Sungai Efrat di Irak dan Sungai Nil di Mesir. Itu artinya juga meliputi Lebanon, Suriah, Yordania, serta sebagian wilayah Arab Saudi. Jika kita merujuk kepada sejarah,
Klaim seperti halnya yang disampaikan oleh pejabat AS tersebut sama dan sebangun dengan konsep Israel Raya atau Greater Israel yang didasarkan pada interpretasi Alkitabiah serta ideologi Zionisme revisionis dengan tujuan utama yakni demi mewujudkan kembali supremasi kerajaan Daud atau menetapkan wilayah kedaulatan penuh Israel dengan berdasarkan batas-batas religius historis tersebut. Israel tidak pernah mengakui gagasan tersebut sebagai pandangan resmi negaranya. Namun gagasan dan konsep itu telah identik dan memang kerap kali dipropagandakan, terutama oleh sebagian kelompok sayap kanan dari kalangan Zionis. Pandangan bahwa serangan AS Israel terhadap Iran yang lebih dilatar belakangi oleh ambisi penguasaan kawasan regional juga diamini oleh ekonom Amerika Serikat, yakni Jeffrey Sachs. Menurut Sachs, serangan terhadap Iran pada dasarnya sama sekali tidak mencerminkan kepentingan nasional dari Amerika Serikat, melainkan ambisi Israel untuk berupaya menguasai Iran dengan menumbangkan rezim Iran di bawah kepemimpinan Ali Khamenei. Karenanya, saya juga mempertanyakan mengapa kebijakan luar negeri AS dalam puluhan tahun terakhir kerap kali sejalan dan bahkan seolah ditentukan oleh kepentingan Israel. Keheranan saat tersebut juga terkonfirmasi lewat hasil jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Reuters, di mana hanya 1 dari 4 warga Amerika Serikat yang menyetujui serangan militer terhadap Iran. Lewat survei yang berakhir pada Minggu 1 Maret 2026 lalu, sebanyak 27% dari responden menyatakan setuju dengan adanya serangan tersebut. Namun 43% menyatakan tidak setuju dan menolak, serta 29% lagi menyatakan tidak yakin terhadap pilihannya. Tidak hanya itu, sekitar 56% warga Amerika Serikat juga menilai bahwa Presiden Trump terlalu cepat dalam menggunakan pendekatan militer dalam memajukan kepentingan negaranya. Persepsi tersebut terutama cukup di kalangan pendukung Demokrat dengan 87% responden yang memiliki pandangan. Disusul kemudian oleh 23% dari kalangan Republikan dan 60% dari masyarakat independen. Dalam survei juga terungkap bahwa 55% warga Republikan setuju adanya serangan dan 13% lainnya menentang. Namun yang menarik, sebesar 42% dari total yang disurvei dan menyatakan setuju, menyatakan bahwa bakal merevisi dukungan jika memang terbukti bahwa konflik ini menyebabkan banyak pasukan AS di Timur Tengah yang tewas dan terluka. Maka jika mayoritas masyarakatnya saja menolak adanya serangan terhadap Iran, maka atas dasar apa sebenarnya Presiden Trump tetap melancarkan serangan tersebut? Apa target yang ingin dicapainya? Dan senada dengan pertanyaan Syak tadi, mengapa kebijakan luar negeri AS selama puluhan tahun ini justru seolah mewakili kepentingan Israel ketimbang suara mayoritas warganya sendiri? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.